Selamat malam. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara kerja SentinelOne dalam melakukan monitoring dan juga melakukan mitigasi dan juga rollback ya terhadap ransomware yang berjalan kemarin. Di sini saya menggunakan virtual machine dengan sistem operasi Windows 10. Nah, di sini saya sudah menaruh beberapa data pada My Dokumen. Nah, kita akan lihat nantinya dokumen ini apakah teribas atau tidak. Nah, untuk SentinelOne sendiri ada dua metode yang akan dipakai. Yang pertama adalah Protect. Nah, Protect ini adalah ketika SentinelOne itu melihat adanya anomali uh, pada endpoint, nah dia itu akan melakukan proteksi secara otomatis. Dia akan melakukan kill, dia akan melakukan remediate, dan dia akan melakukan rollback secara otomatis dan juga melakukan disconnect ke network. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan monitoring pada sisi SentinelOne. Nah, di sini sebelum kita bisa melakukan monitoring itu kita harus menginstal agentnya dulu pada VM ataupun server. Nah, di sini saya akan coba menginstal agentnya. Oke. Kita tunggu sampai agent ini terinstall. Nah, setelah terinstall biasanya pada tray akan terlihat ikon dari SentinelOne. Nah, setelah install agent, VM ataupun server itu perlu dilakukan restart untuk agar terjadi perubahan. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian Sentinel sudah ada salah satu agent masuk dari desktop test. Nah, ini kita perlu restart dahulu, reboot, dan juga di approve. Nah, ini saya melakukan reboot dari SentinelOne ya. Nah, kalau kita lakukan reboot dari SentinelOne pada VM itu akan restart secara otomatis. Mohon ditunggu. Nah, ini SentinelOne sudah jalan. Nah, dan di sini juga kita lihat untuk agent itu sudah bisa dimonitoring. Nah, sekarang kita lihat efeknya apa ketika kita menggunakan Policy Protect dan ketika kita menjalankan ransomware P16 kemarin. Nah, di sini saya sudah menaruh sampel P16 pada VM untuk dilakukan simulasi. Nah, ini sampelnya saya ekstrak dulu. Oke. Oke. Nah, ini adalah sampel malware yang saya dapatkan kemarin. Nah, ketika malware ini akan dijalankan, karena pada SentinelOne itu metodenya Protect, jadi dia itu akan bisa langsung dideteksi dan langsung di-kill, di karantina, dan juga di rollback secara otomatis karena metode yang kita gunakan adalah Protect. Nah, ini saya jalankan dulu. Oke.
Kita tunggu. Biasanya untuk ransomware setelah dijalankan dia butuh delay beberapa saat. Nah, ini kita lihat dari SentinelOne sendiri itu sudah bisa mengenali adanya ransomware ini, dan kemudian dia secara otomatis melakukan blocking, kill, dan juga rollback secara otomatis. Nah, ini notifikasi dari SentinelOne, dan bila kita lihat pada SentinelOne platform itu hasilnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada P16 berjalan pada desktop test, dan dia itu dideteksi oleh SentinelOne, dan exitnya itu otomatis di kill, di karantina, dan juga di rollback. Nah, ini kita bisa lihat dia itu bisa mendeteksi dari P16 kemarin. Nah, ini kalau mamanya kita lihat hash-nya yang didapat, itu kita bisa lihat juga di virus total kalau dia itu di mark sebagai ransom di 16 vendor. Nah, ini dia punya kemampuan untuk langsung mendisconnect dari network. Jadi kalau kita punya 1000 aset dan ada salah satu aset terinfect oleh malware, nah dia akan langsung diprotek dan juga langsung didisconnect dari network, sehingga aset yang terimbas itu tidak akan menyebar kemana-mana. Nih kita bisa lihat network statusnya jadi disconnect. Nah, ini kita restart dulu. Nah, restartnya, rebootnya bisa dari SentinelOne ataupun bisa dari VM-nya. Nah, ini saya contohkan reboot dari SentinelOne-nya. Nah, ini VM-nya. Di sini SentinelOne-nya saya lakukan reboot, dan otomatis VM-nya itu akan langsung restart. Nah, ini gambaran dari capability dari SentinelOne. Oke. Nah, itu tadi untuk yang Polyseye Protect. Kemudian kita akan coba untuk Polyseye yang detect. Jadi kita mau jalankan mesin tadi itu pada kondisi yang ketika ada munculnya anomali itu tidak langsung di kill, tidak langsung di rollback dan juga di karantina, tapi dia hanya mendeteksi saja. Jadi malware itu tetap akan berjalan. Nah, kemudian kita akan lihat capability dari SentinelOne, apakah bisa melakukan rollback atau tidak. Nah, ini tadi komputer sudah di restart. Oke. Nah, di sini akan saya konekkan dulu komputer tadi ke network. Dia tadi otomatis di disconnect ya dari network. Nah, ini akan coba di reconnect dulu ke network. Oke, reconnect. Nah, sekarang kita akan coba rubah di sini Polyseye-nya itu menjadi hanya detect. Nah, dan juga dia tidak langsung, begitu ada anomali, dia tidak langsung kill, tidak langsung remediate, dan juga tidak langsung rollback, tapi hanya mendeteksi aja anomalinya. Berarti ransomware itu akan tetap dijalankan. Nah, ini saya save dulu. Oke, setelah di save,
Nah, setelah di save, di sini akan coba saya jalankan ransomware yang tadi. Oke, kita lihat di My Dokumen. Ini saya hapus dulu. Coba ekstrak ulang. Nah, ini adalah malware yang akan saya jalankan. Nah, tadi saya sudah melakukan perubahan polisai ya. Perubahan polisai sehingga hanya melakukan deteksi aja. SentinelOne itu hanya melakukan deteksi aja. Dan asumsinya adalah agentnya sudah terpasang pada server atau VM. Nah, di sini saya akan jalankan si ransomware tadi. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita tunggu. Nah, ini mulai jalan. Oke, nah ini adalah ransomware sudah berjalan. Kita lihat di sini data yang ada di dokumen itu semuanya dirubah menjadi .play. Ini dirubah menjadi .play. Dan kalau umpamanya kita lihat di sini, kita buka dengan menggunakan teks. Datanya itu di-encrypt. Datanya di-encrypt dan ini tidak bisa hanya merubah extension saja. Nah, sekarang kita lihat di SentinelOne. Di SentinelOne itu endpoint-nya itu langsung berubah menjadi merah. Berarti di sini tandanya adalah si endpoint ini itu terinfeksi oleh malware. Dalam hal ini ransomware tadi. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Mohon maaf di insiden ya. Di insiden kita bisa lihat apa yang berjalan di situ. Nah, di sini P16 dijalankan pada jam 23.08 tadi. Nah, ini kita bisa lihat detailnya seperti apa. Nih, di mark merah. Ini berarti ini adalah malicious. Ini dari sini kita juga bisa melihat prosesnya itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini dia hanya single node. Single node ini dalam artian dia tidak melakukan CHC keluar dan seterusnya. Kita juga bisa melihat timeline, terus juga kita bisa melihat apa yang berubah di sini. Nah, SentinelOne itu punya capability untuk melakukan rollback. Jadi komputer yang tadi sudah terinfeksi itu bisa di rollback sama SentinelOne. Tapi dengan catatan agentnya harus terinstall. Nih kalau mamanya kita lihat tadi ya, ini masih infection. Nah sekarang kita mau lihat apakah rollbacknya berhasil atau tidak. Ini masih .play, kita coba di sini, klik. Terus di sini actionnya adalah mitigation action. Nah kita lakukan rollback. Mas resolve kita bikin true positive. Nah terus kemudian kita lakukan play. Nah begitu dilakukan rollback pada SentinelOne platform, itu kita lihat di sini datanya itu kembali normal. Bukan lagi .play, tapi dia dikembalikan ke normal. Dan ini kalau mamanya kita buka, nah datanya itu bisa dibaca lagi. Nah ini adalah capability dari SentinelOne. Oke, mungkin hanya itu yang saya demokan. Terima kasih.